Apakah memang ada sunnah Rasul kayak begitu, gitu kan? Apakah boleh kita pakai ayat Al-Quran? Boleh, bukan hanya sekedar sunnah Rasul, Allah yang perintahkan. Apa buktinya? Fa in tawallau faqul. Nah, itu kan. Kalaupun mereka berpaling dan tetap memusuhimu, mau menyerangmu, mau mencelakaimu, faqul hasbiyallah. Maka katakanlah wahai Muhammad, nah ini kan disuruh Nabi mengatakan, faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi bukan hanya boleh, disuruh sama Allah. Nah, dalam ayat ini fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, apabila mereka beriman sebagaimana kalian semua beriman, ya, maka sesungguhnya mereka berada dalam petunjuk. Amanu itu merujuk kepada ahlul kitab. Amanu juga merujuk kepada orang-orang Arab, ya, orang-orang yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antaranya masih ada jejak-jejak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Itu disebut dengan al-hunafa. Ya. Mereka menerima ajaran dari nenek moyangnya tentang tauhid, tapi itu saja. Ya. Itu yang dia pegang. Ya. Ada sisa-sisa. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ukuran, ya. Ihtadau, berada dalam petunjuk, ya, bukan sekedar mengaku beriman, ya. Oh, kami ini orang beriman. Tidak hanya itu, tapi bimithli ma amantum bihi, yaitu beriman yang mithli ma amantum bihi, ya. Para ulama ahli tafsir banyak menyampaikan bahwa al-iman di sini bermakna syahadat, ya. Maka kalau mereka beriman dan mewujudkan iman itu dalam persaksian berupa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ihtadau, ya. Tidak boleh ada yang ditinggalkan dari dua ini. La ilaha illallahnya saja tapi Muhammadur Rasulullahnya tidak, berarti tidak ihtadau, gitu. Jadi ihtadau adalah bimithli ma amantum bihi. Karena setelah lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang menjadi jalan untuk sampai kepada mengenal Allah, ya. Jadi setelah lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah jalannya. Kalau sebelum lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang tetap menjaga tauhid, ya, sebelum datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sampai, ya, kepada Allah dengan tauhid yang dia jaga. Makanya di dalam Al-Quran kan disebutkan, ya, ada, ya, as-sabiin. As-sabiin itu orang yang tetap menjaga akidah tauhid sebelum datang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kemudian diberikan nikmat, ya, mendapatkan surga. Maka dia termasuk orang yang selamat. Dia pegang la ilaha illallah. Dia tidak ada Muhammad Rasulullah karena Muhammad SAW belum lahir, ya. Tapi yang memegang la ilaha illallah sebelum Nabi SAW hadir, ihtadau. Ketika Nabi sudah hadir, maka
la ilaha illallahnya harus bersama dengan Muhammad Rasulullah. Jadi misli di sini adalah kalau kata ulama menunjuk kepada dua daripada sayap, ya, sayap syahadah itu, syahadatul tauhid dan syahadatul risalah. La ilaha illallah itu syahadatul tauhid, ya, uluhiyah. Muhammad Rasulullah syahadatul risalah. Itu dua-duanya harus, ya. Nah, itu yang disampaikan oleh para ulama. Faqad ihtadau, maka mereka sungguh telah mendapat petunjuk. Wa in tawallau, nah, apabila mereka berpaling. Nah, berpaling itu macam-macam. Ada yang benar-benar berpaling dari dua-duanya tauhid, dari dua-duanya dua sayap syahadah itu. Dia tidak beriman kepada Allah, apalagi kepada Rasulullah. Jadi dia tetap berada dalam kekufurannya. Atau ada yang beriman, ya, ada yang mengakui, ya, bahwa ada pencipta, tapi dia tidak mengakui bahwa Sayyidina Muhammad adalah Rasulullah. Nah, maka ini dua-duanya itu termasuk ini tawallau, ya, termasuk yang berpaling. Fa innama hum fi syiqaq, maka mereka itu berada dalam syiqaq, artinya dalam perpecahan, pecah pisah dengan wahai Muhammad. Syiqaq itu perpecahan, ya, itu sama akar katanya dari masyaqqah. Kan kita tahu arti masyaqqah, ya, sesuatu yang berat, beban. Setiap perpecahan itu jadi beban. Setiap permusuhan jadi beban. Ya. Makanya kalau kita mau ringan hidup, ya, jangan membangun permusuhan. Karena asyiqaq, ya, yajurru ilal masyaqqah. Ya. Setiap permusuhan itu akan membawa kepada masyaqqah, beban dalam kehidupan. Nah, di sini jelaskan mereka berpaling, ya. Fa innamahum fi syiqaq. Nah, kata para ulama, ayat ini juga menegaskan fakta pada waktu Rasulullah SAW dulu bersama dengan hidup di Madinah, ya, bersama dengan orang-orang yang tidak menerima dakwah beliau. Faktanya apa? Walaupun mereka berada dalam satu tempat, yaitu di Madinah, ya, tapi sesungguhnya mereka itu berada dalam syiqaq dengan Rasul. Artinya memusuhi Nabi. Jumpa dengan Rasul setiap hari, ya, orang-orang munafik contohnya. Jumpa. Abdullah ibn Ubay bin Salul itu jumpa dia dengan Nabi, ya, setiap hari. Bahkan dia mengucap salam juga kalau ketemu. Tapi tawalla, ya, qalbuhu, hatinya itu berpaling. Mukanya boleh senyum, tapi hatinya itu memusuhi. Maka itu fi syiqaq. Itu mereka memusuhi Rasulullah. Dan permusuhan itu tidak hanya berada dalam hati, di belakangnya kemudian yudabbirun, ya, mereka merancang bagaimana mencelakakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berulang-ulang. Ya. Kalau di Mekah kita tahu cerita bagaimana Nabi mau ditimpuk pakai batu, ya, bagaimana Nabi sedang sujud kemudian pelan-pelan mau dibunuh, mau dibinasakan. Di Madinah juga begitu, diintip, ya, dengan pola yang berbeda, tapi intinya mencari kelengahan Rasulullah SAW untuk kemudian dicelakai. Nah, datanglah kemudian fasayakfikahumullah, ya, permusuhan mereka yang sering kali, ya, kemudian terwujud menjadi suatu upaya untuk mencelakaimu Muhammad. Itu kemudian Allah berikan jaminan, fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupkanmu wahai Muhammad dari mereka. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Nah, ini ayat banyak diamalkan oleh para ulama. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Kalau kita berada dalam
kemudian terwujud menjadi suatu upaya untuk mencelakaimu Muhammad. Kita misalnya berada dalam suatu keadaan di mana kita tahu ada orang-orang berniat mencelakai kita. Baca ayat itu. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ini ayat termasuk ayat yang yang disebut dengan ayatun hisniyah, ya, ayat-ayat benteng. Ya, benteng bukan fisik tapi benteng rohani, ya. Seperti fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Sama juga dengan ayat yang terakhir, ya, dari surah At-Taubah itu, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu ayat hisniyah, benteng. Jadi kita amalkan, ya. Kalau kita merasa dalam keadaan suasana yang kurang baik, ya, dalam keadaan ada hal-hal yang kita rasakan berpotensi mengganggu, mengancam keselamatan, baca. Itu bagian dari membangun benteng rohani. Ya tentu ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya maddi, ya, sifatnya itu materi, dalam arti ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya duniawi, ya perlu dilaksanakan juga, ya. Misalnya situasi konflik lagi perang kampung misalnya, apa ikhtiar duniawinya? Ya masuk rumah, tutup kunci, ya. Jangan lagi ribut di luar rumah, orang pakai parang lari bolak-balik terus kita ikut keluar. Kalau sudah parang terhunus kan parang tidak ada matanya, ya. Yang pegang punya mata, matanya hanya 2. Kadang situasi sudah huru-hara, udah tidak ketahuan mana, katakanlah misalnya gerombolan perampoknya sama mana orang-orang kampung situ. Nah, kalau situasi begitu, ya ikhtiar duniawinya tutup pintu, kunci, ya, jaga keluarga kita. Apa ikhtiar rohaninya? Nah, baca ayat-ayat seperti ini, ya. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, fallahu khairun hafizan wa huwa. Itu ayatun hisniyah, ya, atau ayatun hifziyah, ayat-ayat benteng, ayat-ayat penjagaan. Apakah memang ada sunnah Rasul kayak begitu, gitu kan? Apakah boleh kita pakai ayat Al-Quran? Boleh, bukan hanya sekedar sunnah Rasul, Allah yang perintahkan. Apa buktinya? Fa in tawallaw faqul. Nah, itu kan. Kalaupun mereka berpaling dan tetap memusuhimu, mau menyerangmu, mau mencelakaimu, faqul hasbiyallah. Maka katakanlah wahai Muhammad, nah ini kan disuruh Nabi mengatakan, faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi bukan hanya boleh, disuruh sama Allah. Dan memang bapak-bapak saudara, kalau misalnya kita ini di dunia, ya, percaya bahwa tembok tebal itu bisa menghalangi musuh, masa nggak percaya ayat Allah bisa menghalangi musuh? Nih. Emangnya tembok tebal itu lebih kuat dari ayat Allah? Kan tidak. Jadi kalau untuk hal-hal yang kita bikin dengan tangan kita, ya, ini kan tembok itu kan tangan kita yang bikin tuh. Kita percaya dia bisa melindungi kita. Misalnya kita bikin rumah nih kan, kenapa kita bikin rumah? Melindungi kita dari mara bahaya, supaya hewan-hewan liar tidak masuk. Kalau kita percaya rumah itu yang kita bangun dengan tangan kita atau tangan manusia, dibuat dari bata-bata, dikasih loh-loh, pasang, plester, itu bisa, ya, menjadi wasilah untuk menjaga kita dari bahaya, maka apalagi ayat-ayat yang merupakan kalamullah. Nah, ini ini bagian dari bukti iman kita.